Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anakku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersama-sama akan bersatu hati dalam doa bersama. Saya Kadarmanto Harjowasito malam ini bersama Anda untuk bersama-sama membaca Alkitab, merefleksikan maknanya, serta berdoa bersama. Lebih dahulu kita akan mempersiapkan diri dengan dibantu oleh pujian berikut. Di dalam cinta dan kasih, di dalam cinta hadirlah Tuhan. Di dalam cinta dan kasih, di dalam cinta hadirlah Tuhan. Di dalam cinta dan kasih, di dalam cinta hadirlah Tuhan. Bacaan Alkitab yang saya pilih dari daftar leksioneri untuk hari ini. Yang pertama dari surat Paulus kepada orang-orang atau jemaat Roma. Roma pasal 9 ayat 20 dan 21. Secara keseluruhan perikop itu dari ayat 1 hingga ayat 29 pada pasal 9 dan diberi judul Pilihan atas Israel. Tetapi ayat yang akan saya baca ayat 20 dan ayat 21 sebagai berikut. Siapakah kamu, hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapa engkau membentuk aku demikian? Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang binasa? Itulah bacaan kita yang pertama, dan kita akan membaca bacaan yang kedua pada saatnya nanti. Nah, saudaraku sekalian, salah satu kecenderungan manusiawi dari setiap orang adalah membandingkan dirinya sendiri dengan orang lain. Apakah orang lain itu dipandang kurang dari dirinya, misalnya kurang cakap, kurang kompeten, kurang bergaul, kurang cekatan, dan hal-hal lain yang dipandang sebagai kekurangan? Ataukah dengan orang yang dipandang mempunyai kelebihan dibandingkan dirinya sendiri? Kalau toh ada dampak positif dari hal membandingkan diri sendiri dengan orang lain, agaknya adalah orang dapat terdorong dan terpacu untuk mengembangkan potensi-potensi diri sendiri yang belum sepenuhnya berkembang, agar dapat berkembang dan menjadi berkat buat diri sendiri atau menjadi berkat yang dapat melimpah kepada sesama. Sayangnya, saudara, menurut pengamatan para ahli, lebih banyak orang yang membandingkan dirinya dengan orang lain malah membangkitkan dampak negatif. Timbul sikap rendah diri atau minder, timbul sikap iri, cemburu, atau bahkan sikap menuntut dengan tidak jelas siapa yang dituntut, dengan berkata di dalam hatinya, mengapa saya bisa demikian?
dan saya tidak bisa seperti yang ini dan itu. Orang yang terus-menerus membandingkan dirinya dengan orang lain dalam arti negatif tentu tidak akan pernah dapat melihat, menghitung, serta mensyukuri karunia-karunia khusus yang telah diberikan oleh Sang Pencipta kepada dirinya, apalagi mengembangkan karunia-karunia tersebut secara optimal. Nah, Rasul Paulus melihat soal ini dengan mengemukakan sebuah gambaran tentang pembuat tembikar, atau dalam bahasa Jawa disebut gerabah, tukang pembuat gerabah, dan Paulus dalam suratnya menyebut sebagai tukang periuk, yang secara bebas mempunyai hak atas tanah liatnya dan dapat memilih membuat benda-benda yang bertujuan berbeda-beda serta memanfaatkannya dari tanah liat yang ada padanya. Paulus memilih menggunakan itu karena orang-orang Yahudi pada masa itu merasa berkeberatan dan iri hati oleh karena Allah ternyata memilih bangsa-bangsa lain dan dipanggil menjadi umatnya dan menjadi kekasihnya. Itu bahasa yang dipakai pada ayat 25b. Nah, bacaan yang kedua akan kita baca dari kitab Kejadian pasal 39 ayat 21 hingga 23. Bagian akhir atau bagian penutup dari kisah Yusuf di rumah Potifar. Ayat 21, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Nah, bacaan kedua ini adalah bagian akhir dari kisah Yusuf di rumah Potifar. Kita tahu oleh saudara-saudaranya yang iri hati, Yusuf dijual kepada saudagar Ismail sebagai budak dan dibawa oleh para saudagar itu ke pasar budak di Mesir. Di pasar budak, Yusuf dibeli oleh Potifar, kepala pengawal Raja Firaun, agar menjadi hamba di rumahnya. Nah, setelah beberapa waktu dia bekerja di situ karena kecakapannya dan dalam mengerjakan pekerjaannya serta keelokan parasnya, istri Potifar hendak memperkosa Yusuf, tetapi Yusuf menolak dan melarikan diri. Istri Potifar yang kecewa dan malu atas penolakan Yusuf memutarbalikkan kejadian itu dan menyebabkan Yusuf dipenjara tanpa pengadilan yang jelas. Namun di penjara, Yusuf berusaha berpikir dan bertindak positif sehingga Yusuf mendapat kepercayaan yang besar dari kepala penjara, dan itu tadi yang bagian yang kita baca. Kita menyaksikan seorang Yusuf yang mampu menerima keadaan dirinya sendiri dan berperilaku positif serta mengembangkan semua karunia yang ada pada dirinya. Kita membaca kesaksian kitab Kejadian tentang nasib Yusuf tadi. Pada ayat 23b, Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Saudara-saudaraku, kedua cuplikan Alkitab itu mengingatkan dan menolong kita untuk memilih berpikir dan bertindak positif ketimbang sebaliknya. Atau dalam bahasa orang percaya, kita diingatkan untuk senantiasa percaya akan kebaikan serta pemeliharaan Allah atas hidup kita. Di saat apapun, kita belajar untuk mengingat dan percaya bahwa Allah tidak menciptakan diri kita karena sebuah kecelakaan,
tetapi Allah mempunyai desain tertentu untuk diri kita. Dan Sang Pencipta mempunyai rencana buat kita masing-masing. Bahkan, ketika keadaan di sekitar diri kita ibarat sebuah penjara pun, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Ia tetap berkenan memakai kita dengan cara-cara yang mengherankan bagi kemuliaannya dan bagi kesejahteraan diri kita serta orang-orang yang berada di sekitar kita. Amin. Kini marilah kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami dalam pujian bersama berikut. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat, sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya Allah yang kami kenal sebagai Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ingatkanlah kami, ya Allah, untuk tidak terjebak pada kebiasaan membandingkan diri kami dengan orang lain secara negatif, yang pada gilirannya membuat kami makin merasa rendah diri atau iri hati bahkan cemburu kepada orang lain. Ajari kami untuk dapat melihat dan menghitung berkat serta karunia-Mu dalam hidup kami, sehingga kami dapat terus mengembangkan setiap karunia pemberian-Mu itu menjadi berkat bukan hanya bagi diri kami sendiri, tetapi juga melimpah kepada sesama kami. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Tuhan, dengarlah doa kami. Tuhan, dengarlah doa kami. Ya Allah, Engkaulah sang tukang periuk yang sejati itu. Engkau telah menciptakan kami sesuai dengan maksud dan rencana-Mu. Ajarlah kami untuk mengenal jati diri kami itu dengan cermat, dapat melihat serta menghitung potensi-potensi yang telah Engkau sertakan pada diri kami. Dan beranikanlah kami untuk mengembangkan potensi-potensi karunia-Mu itu secara optimal, sehingga kami dapat menjadi diri kami sesuai dengan rencana-Mu, lalu berpartisipasi dalam pekerjaan-pekerjaan-Mu sesuai dengan potensi kami itu. Dan karena itu juga, kami dapat mengucap syukur kepada-Mu atas semua yang dapat kami lakukan,
sebagai persembahan kami bagi kemuliaan-Mu, serta bagi kedatangan kerajaan-Mu di antara kami. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Tuhan, dengarlah doa kami. Tuhan, dengarlah doa kami. Ya Allah yang baik, kami mudah menjadi panik dan kehilangan akal, khususnya pada waktu kami menemukan diri kami dalam situasi yang menyebabkan kami merasa terpenjara oleh keadaan tertentu. Berikanlah kepada kami kemampuan untuk melihat keadaan secara jernih dan kemampuan untuk menghadapi keadaan yang seolah-olah memenjarakan diri kami dengan tenang, serta keyakinan yang teguh atas penyertaan dan kehadiran-Mu dimanapun kami berada. Dengan demikian, kami dapat berperilaku secara positif dalam keadaan yang paling tidak kami harapkan sekalipun. Dan pada saat itu, kami pun dapat berpartisipasi demi kehidupan bersama secara membangun dan secara positif. Kami sedang berada dalam masa pandemi COVID-19 ini. Dan itu dapat menjadi penjara bagi kami. Tetapi dengan percaya akan penyertaan-Mu, kami akan dimampukan untuk bersikap positif, kooperatif, serta memberi sumbangan yang berharga bagi kehidupan bersama orang-orang di sekitar kami. Mampukanlah kami, ya Allah. Dalam pengasihan-Mu, kami mohon. Tuhan, dengarlah doa kami. 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 Amin. Selamat malam kepada Anda semua yang saya kasihi. Selamat beristirahat dengan tenang. Dan ingatlah bahwa damai sejahtera Allah senantiasa dikaruniakan kepada Anda masing-masing. Sekian.